Halo, selamat datang kembali di channel Tricom Indonesia. Kali ini kita akan rakit Ryzen 5 dengan budget 3 juta. Apakah bisa? Dan ini dia videonya. Di rakitan kali ini kita menggunakan motherboard dari brand Astrok dengan tipe AB350 Pro. Ini sudah mempunyai 4 slot RAM dan sudah support juga slot NVMe. Dan kemarin kita dapat di Tokopedia dengan harga 750.000. Motherboard ini nanti kita bisa upgrade sampai 64 GB, jadi 16 GB kali 4. Oke, kita lanjut ke prosesornya. Sebagai dapur pacunya kita menggunakan Ryzen 5 1600 dengan 6 core dan 12 thread. Kemarin kita dapat di harga 700.000. Dan lanjut ke NVMe sebagai storage-nya, kita sekarang menggunakan merek dari Transcan dengan kapasitas 128 GB di harga 100.000. Ini NVMe Gen 3. Dan untuk RAM kita menggunakan Corsair DDR4 16 GB 1 keping di harga 250.000. Sebenarnya ini nanti bisa jadi quad channel ya. Jadi nanti kedepannya kita bisa upgrade sampai 64 GB. Jadi sekarang cukup satu keping aja 16 GB. Pen prosesornya ini kita menggunakan bawaan dari Ryzen 5-nya. Ini bagus, sudah tembaga juga, bisa meredam panasnya si Ryzen 5. Oke, kita lanjut ke graphic card-nya atau ke PGA-nya. Seperti biasa kita menggunakan merek dari Sapphire. Ini tipe kemarin dapat di harga 750.000 lebih. Ini tipe Sapphire RX 480 4GB DDR5. Ini sudah bisa, untuk zaman sekarang udah bisa melibas game dengan resolusi Full HD. Bisa mendapatkan 60 fps di beberapa game kekinian juga ya. Itu dia. Dan sekarang ini power supply-nya kita menggunakan Be Quiet. Kemarin dapat di harga 350.000. Ini bekas ya. Langsung lanjut ke video perakitannya, kita percepat saja videonya. Nah, untuk pastanya kita menggunakan pasta murah saja, harganya di bawah 10.000 ya. Thermalpaste GD 900 3 gram ini sudah cukup untuk Ryzen 5.
Seperti biasa kita lanjut ke video pengetesan gamenya. Dari beberapa game yang kita tes kali ini ada Cyberpunk 2077, Need for Speed Heat, God of War, Dagon, RDR 2, Spider-Man, Far Cry 6, dan Shadow of Tomb Raider, dan game terakhir seperti biasa GTA 5. Oke, ini dia pengetesannya. Untuk di game Cyberpunk ini kita menggunakan settingan low di 1080 Full HD ya. Kita mendapatkan rata-rata FPS di 54, 53 ya. Dan kalau ada tembakan itu 44, bisa turun sampai 44. Ini cukup playable banget untuk game sekelas Cyberpunk ini. Ini karena cukup berat ya. Tapi si RX 480 ini bisa melibasnya dengan FPS yang cukup enak buat dimain. Untuk di game Need for Speed ini kita mendapat settingan medium dengan rata-rata FPS lebih dari 60 FPS. Ini untuk game racing wajib 60 FPS biar biar enak mainnya ya. Nah, ini sampai 70 FPS juga. Ini settingan medium juga cukup bagus juga untuk di resolusi Full HD ini. Untuk game selanjutnya ada God of War, settingan 1080f Full HD dengan settingan original, semuanya original ya. Ini kita mendapatkan FPS di atas 30 FPS dan cukup sangat playable untuk dimainkan Full HD untuk God of War ini. Nah, ketika war seperti ini turun ke 40, tapi cukup aman, sangat aman untuk game AAA seperti ini. Selanjutnya untuk game Dagon, settingan Full HD dengan settingan mix, kita mendapatkan lebih dari 60 FPS. Ini sangat aman untuk dimainkan dan enak dilihat juga ya, dengan settingan custom seperti tadi. Untuk RDR 2 di Full HD dengan mix preset, kita bisa mendapatkan FPS di atas 30 FPS, dan ini tidak bisa stabil karena ini game cukup berat juga. Jadi cukup playable untuk dimainkan juga ya.
Untuk game selanjutnya ini ada Spider-Man Miles Morales dengan settingan medium di Full HD. Kita mendapatkan FPS di atas 30 lagi. Untuk game arcade seperti ini sangat bagus juga, cukup untuk di Full HD. Kalau diturunin ke 720 kurang enak dilihatnya, grafiknya kurang enak gitu. Jadi ini dengan FPS gini sangat cukup. Di Palika 6 dengan Full HD settingan medium, kita mendapatkan di atas 60 dan mungkin stabilnya ini di 60. Ini benchmarknya, video benchmarknya. Dan untuk game, sekali lagi untuk game seperti ini, FPS di bawah 60 atau FPS di atas 30 itu cukup enak dan bagus untuk dimainkan di Full HD. Lanjut ke Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider 1080f di settingan high. Kita mendapatkan FPS di angka 50 sampai 60 fps. Ini cukup enak ya. Cukup nyaman untuk dimainkan di Full HD ini. Tak lengkap rasanya kalau tidak testing game untuk GTA 5 di settingan very high 1080f. Ini bisa melibas rata-rata di FPS 60 fps karena ini game cukup lama juga tapi masih banyak dimainkan. Ini FPS nya sampai tumpah-tumpah sampai 100 lebih ya. Tapi ini tergantung juga monitornya. Kalau monitor kalian standar 60 Hz itu mungkin nanti di lock 60 fps juga. Listen up. Hurry! What's he doing? In the back. Come on. Kill us in here. Leave us alone. We didn't do shit to you. All set. Phone it in. I'm calling it. All right, we gonna do this? Huh? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Come on, move it. Coming out, B. Give it up. I got him. Oke, ini dia harganya. Harga total harga VAT-nya mulai dari Ryzen 5, ASRock B350M, RAM Corsair, SSD NVMe, harddisk 500GB, RX 480, power supply Be Quiet, dan Kersil Thermaltake H330TG. Ini dengan semua totalnya ada di 3.426.000. Disclaimer dulu, ini harga per 28 Desember 2023 dan ini kita beli di Tokped dan second, belum termasuk ongkos kirim dan belum termasuk kabel power, kabel SATA dan
lainnya kurang lebih 50.000, dan belum juga masuk monitor juga ya. Nah ini sebenarnya kita bisa menghemat budget lagi, kita dengan kita bisa menghemat budget lagi dengan mengganti motherboard dengan tipe A320 soket AM4. Itu masih cukup untuk menghandle Ryzen 5 1600 ini. Dan casing, kita bisa pakai casing ATX dari Infinity Cyclops. Speknya seperti ini. Itu bisa menekan harga sampai 3 juta lebih 1.000. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk kali ini untuk di tahun 2024 ini, awal 2024 ini, rakit Ryzen 5 1600 meski terbilang jadul tapi performanya cukup untuk dipakai rendering, gaming, tentunya di Full HD dan keperluan komputasi lainnya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video dan konten lainnya.